Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di inisiasi 1. Ya, materinya yaitu memahami komunikasi manusia dan komunikasi bisnis. Ya, jadi menurut Friske di 2004 halaman 8 sampai 9, setidaknya dia melihat ada dua aliran mazhab komunikasi. Yang pertama itu ahli komunikasi merumuskan bahwa komunikasi sebagai penyampai atau transmisi pesan yang kemudian disebut dengan mazhab proses. Yang kedua, ahli komunikasi berbicara bahwa komunikasi sebagai pembuat atau pertukaran makna yang disebut dengan mazhab semiotika. Jadi komunikasi itu sebagai tindakan satu arah, melihat komunikasi sebagai penyampai pesan atau informasi dari seseorang atau lembaga kepada orang lain. Komunikasi sebagai interaksi menunjukkan komunikasi sebagai proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Sedangkan komunikasi sebagai transaksi memandang bahwa komunikasi adalah proses personal karena makna atau pemahaman kita atas apa yang kita peroleh sebenarnya bersifat pribadi. Komunikasi menurut Shannon and Weaver ya, ada seperti yang kalian lihat di slide bahwa sumber informasi itu disampaikan oleh komunikator. Siapa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan ya, melalui transmitter atau media ya, yang kemudian diubah ke dalam sinyal elektromagnetik yang kemudian diterima pesannya melalui pesawat penerima sejauh tidak terjadi gangguan sehingga bisa sampai kepada si komunikan atau si penerima pesan. Dengan melihat gambar model komunikasi Shannon and Weaver, menurut Everett M. Roger bicara bahwa komunikasi adalah proses di mana satu ide dialihkan dari sumber kepada penerima. Penerima itu seseorang ataupun lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi tersebut menggambarkan proses sekaligus tujuan dari proses tersebut yang menurut Laswell ya dianggap atau dinamai sebagai efek. Mulyana 2005 halaman 69 menguraikan definisi komunikasi adalah proses karena merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan ya, ditandai dengan perubahan, ditandai dengan pertukaran dan perpindahan. Komunikasi menurut Mulyana 2005 ya di halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa konteks komunikasi itu adalah semua faktor yang berada di luar orang yang berkomunikasi. Faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu faktor fisik misalnya karena cuaca, karena suhu udara, bahkan juga warna dinding itu mempengaruhi. Kemudian faktor psikologis seperti misalnya sikap, kecenderungan, dan prasangka. Kemudian ada faktor sosial. Nah ini biasanya dikaitkan dengan norma kelompok, norma nilai sosial yang ada ya. Kemudian yang keempat itu adalah faktor waktu, yaitu pada saat komunikasi itu berlangsung. Tujuan komunikasi manusia. Mengapa manusia berkomunikasi? Menurut Dimbleby dan Burton 1985 memberikan daftar kebutuhan komunikasi manusia. Yang pertama adalah untuk mempertahankan hidup. Kita ambil contoh saat orang lapar, saat orang haus, kemudian dia meminta makanan atau minuman. Atau juga ketika orang berobat ke dokter, bagaimana dia menyatakan keluhan tentang penyakitnya.
Yang kedua, kebutuhan komunikasi manusia adalah kerjasama. Dimanapun manusia itu membutuhkan orang lain. Sehingga manusia akan bekerja sama dengan manusia yang lain dan komunikasi sebagai jembatan untuk menjalin kerjasama tersebut. Yang ketiga, personal. Setiap manusia membutuhkan untuk mengkomunikasikan dirinya. Misalnya dengan menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan siapa dirinya. Kemudian melalui apa yang dia pakai atau apa yang dia baca. Jadi itu untuk menunjukkan siapa dirinya. Bahkan manusia pun terkadang membutuhkan menulis apa yang dialaminya dalam buku hariannya. Ya. Jadi yang keempat, manusia tentu terlibat dengan orang lain dalam kehidupan sosialnya. Kita berkomunikasi dengan orang lain seperti memukakan gagasan, ide, memberi sumbangan pemikiran terhadap satu persoalan di dalam masyarakat. Yang kelima adalah praktis. Kita pun terlibat dalam kegiatan praktis seperti kegiatan bisnis. Kegiatan praktis tersebut pada dasarnya kita lakukan untuk menjaga agar masyarakat kita bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, ekonomis. Kita pun membutuhkan komunikasi karena kepentingan ekonomis, seperti melakukan promosi atau memasang iklan di media massa. Yang ketujuh, informasi. Kita membutuhkan komunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai dunia sekeliling kita. Yang kedelapan, bermain. Komunikasi pun kita butuhkan antara lain untuk bermain-main. Ya. Kemudian fungsi dari komunikasi itu. Menurut Rudolf V. Verderber di Mulyana 2005 menyatakan bahwa fungsi komunikasi adalah untuk fungsi sosial, yaitu untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, untuk membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengambil keputusan, yaitu memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan pada saat tertentu. Sedangkan menurut William J. Gordon di Mulyana 2005 menyatakan bahwa fungsi komunikasi adalah komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental. Jadi hal yang penting dikemukakan Gordon mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah tidak saling meniadakan sehingga fungsi satu peristiwa komunikasi tidak saling independen, melainkan berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain meskipun ada satu fungsi yang sifatnya dominan. Slide berikutnya tentang etika komunikasi. Menurut Gordon dan Joseph dalam Mulyana menyatakan begitu kita bicara tentang komunikasi, tak terhindar lagi kita pun akan bicara tentang budaya. Perhatikan gambar model budaya Hofstede ya yang ada di dalam Mulyana 2005 ya. Situ menggambarkan budaya itu seperti lapisan bawang. Lapis simbol, pahlawan dan ritual itu bisa dilihat dari orang yang bukan berasal dari budaya itu, namun nilai-nilai ada di lapisan inti yang hanya dapat ditafsirkan oleh orang yang berasal dari budaya itu. Nah, nilai-nilai itu kemudian antara lain terwujud dalam etika. Berdasarkan nilai-nilai tersebut kemudian kita melihat soal tentang kepantasan, kepatutan, ketepatan, keserasian, keindahan dan keharusan
satu perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan tidak bisa lepas dari ikatan nilai-nilai tersebut. Memahami komunikasi bisnis. Menurut Roosevelt tahun 1977 mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal, impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. 6 unsur pokok komunikasi bisnis yaitu bertujuan. Artinya komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan pencapaian tujuan dari organisasi ataupun lembaga. Sehingga bisa kita sebutkan tujuan komunikasinya bersifat formal atau informal, tapi tidak bersifat sosial, kecuali yang sejalan dengan tujuan utama dari organisasi atau lembaga. Yang kedua, pertukaran. Kegiatan itu melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Ya. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung pada tujuan dan situasi serta kondisi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang keempat, saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka atau melalui siaran televisi yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti untuk menyampaikan atau mempertukarkan pesan. Simbol bisa bersifat positif atau abstrak, sinyal bisa berbentuk verbal atau nonverbal, tapi yang terpenting adalah bagaimana pesan yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik. Yang keenam, pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Komunikasi bisnis ada 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal biasanya kita sebut dengan stakeholder internal yang terdiri dari pemilik, manajemen, dan karyawan. Nah, bagaimana nanti caranya membangun komunikasi dan relasi yang harmonis antara pemilik, manajemen, dan karyawan. Yang kedua, lingkungan eksternal yang kita kenal dengan stakeholder eksternal itu ada yang berpengaruh langsung dan berpengaruh tidak langsung di sana ya, terkait dengan aktivitas di dalam perusahaan. Variabel-variabel komunikasi bisnis. Menurut Roosevelt menguraikan variabel komunikasi bisnis, yang pertama adalah variabel sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator merupakan variabel penting yang ada dalam komunikasi bisnis karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Di samping itu, penerimaan atau penolakan pesan komunikasi seringkali dikaitkan dengan penilaian suka tidak suka, ya, percaya tidak percaya, atau respect atau tidak respect penerima atau komunikan terhadap si komunikator. Selain itu, status dan kekuatan yang ada pada komunikator pun berpengaruh pada penerimaan pesan oleh komunikan. Yang kedua adalah variabel pesan. Nah, pada variabel pesan ini ya, bahwa sesuatu yang berupa pengetahuan, pendapat, gagasan, informasi, atau instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain atau satu lembaga kepada lembaga yang lain atau dari satu orang kepada lembaga yang lain.
Pesan ini dapat disampaikan secara personal atau impersonal dengan menggunakan simbol atau sinyal tertentu. Pesan yang menggunakan kata-kata dinamakan pesan verbal, dan pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata seperti menggunakan bahasa tubuh dinamakan pesan non-verbal. Yang ketiga adalah variabel penerima atau si komunikan. Komunikan atau penerima merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk kita cermati. Karena komunikan akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya, contoh perhatikan saja saat orang mengajak bicara dengan seorang bayi yang akan mencadel-cadelkan ucapannya. Namun orang yang sama akan berbicara dengan cara yang berbeda saat berbicara dengan temannya. Hal ini menunjukkan saat melakukan komunikasi, seorang komunikator akan memperhatikan dan memperhitungkan siapa komunikannya. Karena itu dalam kajian komunikasi kita mengenal istilah analisis halayak yang merupakan kajian untuk mengetahui profil halayak sehingga bisa ditentukan komunikasi yang paling tepat untuk halayak tersebut. Dalam komunikasi bisnis, publik yang menjadi komunikan tentu sangat beragam. Ada banyak ya komunikan di sini. Misalnya seperti karyawan, manajer, pemegang saham, distributor, mitra bisnis, pemasok, konsumen, serikat pekerja, pemerintah yang memiliki berbagai macam karakteristik. Ya. Kemudian yang keempat adalah variabel konteks. Saat mempelajari proses komunikasi pada pembelajaran 1, ya, kita melihat bahwa komunikasi berlangsung dalam konteks, variabel konteks yang ditambahkan oleh Rosenblatt ya di dalam variabel komunikasi bisnis. Konteks komunikasi bisa bersifat alamiah dan bisa juga sengaja diciptakan. Konteks komunikasi alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Sedangkan konteks yang diciptakan adalah suasana yang sengaja kita buat. Konteks komunikasi yang sengaja diciptakan misalnya seperti acara bisnis lunch, permainan golf, coffee morning, menyelenggarakan rapat di wilayah wisata. Sedangkan konteks alamiah misalnya komunikasi yang berlangsung di ruangan kantor atau berbincang pada saat kita rapat gitu ya. Kemudian yang kelima adalah variabel saluran. Jadi komunikasi yang dilakukan manusia pasti menggunakan saluran komunikasi tertentu. Ada saluran yang diperlukan untuk komunikasi dengan massa atau dengan banyak orang dinamakan media massa. Tapi ada juga saluran yang dipergunakan untuk perbincangan antara dua orang seperti telepon gitu ya. Variabel saluran. Komunikasi yang dilakukan manusia pasti menggunakan saluran komunikasi tertentu. Ada saluran yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan massa atau banyak orang yang dinamakan media massa. Tapi ada juga saluran yang dipergunakan untuk pembicaraan di antara dua orang seperti telepon. Lantas bagaimana kalau percakapan tatap muka di antara dua orang? Saluran yang digunakan apa? Nah, biasanya menurut ahli komunikasi, suara yang dipergunakan dalam percakapan bisa didengar oleh lawan komunikasi karena merambat melalui udara sehingga udara itu menjadi saluran komunikasi kita. Kemudian yang keenam adalah variabel efek. Efek dari komunikasi adalah ada perubahannya pengetahuan, ada perubahan sikap dari komunikan
atas informasi yang disampaikan oleh si komunikator. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.